Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Mama Risa. Channel YouTube untuk berbagi tutorial seputar pendidikan dan tutorial lainnya. Nah, saya sudah terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara menghitung minggu efektif yang dapat Bapak Ibu lihat melalui deskripsi di bawah ini. Saya sudah tulis deskripsi tentang penghitungan minggu efektif. Nah, kebetulan saya sekarang akan berbagi tutorial pembuatan prota kelas 3 bahasa Inggris. Kelas 3 ini merupakan awal dari pengaplikasian kurikulum merdeka di sekolah saya. Jadi ini adalah prota yang saya baru buat karena di tahun ajaran 2024-2025 ini adalah awal kelas 3 mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sebagai kurikulum merdeka. Nah, ini adalah format yang saya buat dalam pembuatan prota. Bapak Ibu bisa mencontohnya ataupun membuat format yang lain. Di sini terdapat nama sekolah, mata pelajaran, hari, kelas, dan hari, tahun pelajaran. Sebelum kita mengisi prota, saya terlebih dahulu mencantumkan elemen dan capaian pembelajaran atau CP di fase B. Elemen dan capaian pembelajaran atau CP fase B ini Bapak Ibu bisa langsung download ya, karena elemen dan CP fase B itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa langsung copy dan paste. Untuk melihat capaian pembelajaran atau CP di berbagai mata pelajaran, saya sudah sematkan juga di deskripsi di bawah ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di deskripsi di bawah ini ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini langsung copy paste dari PDF yang disediakan oleh pemerintah. Di sini ada menyimak, berbicara, listening, dan speaking. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup situasi sosial dan kelas yang dapat diprediksi rutin menggunakan kalimat dengan pola yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Peserta didik mengubah atau mengganti sebagian elemen kalimat untuk dapat berpartisipasi dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar. Peserta didik memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual, serta menggunakan kosakata sederhana. Peserta didik mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Nah, nanti dalam pembuatan prota ada CP di dalamnya, Bapak Ibu. Dan maksudnya mengandung CP yang sudah diturunkan menjadi ATP. Jadi ada langkah untuk menurunkan dari CP ke ATP Bapak Ibu. Dan dalam prota yang saya buat ini adalah perpaduan dari CP dan tujuan pembelajaran yang ada di buku paket yang saya gunakan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memegang buku paket yang sama seperti yang saya gunakan, yang seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mencontohnya. Nah, dan jumlah ini didapat dari pembagian minggu efektif. Jadi setelah kita menghitung minggu efektif di semester 1 dan semester 2, maka jumlah ini bisa disebarkan Bapak Ibu di setiap bab yang menurut kita bab itu mudah atau sulit untuk ditempuh. Jadi kita bisa membaginya sesuai dengan penghitungan jumlah minggu efektif. Jadi kebetulan setelah dihitung jumlah minggu efektif untuk kelas 3 yang saya sudah hitung di video sebelumnya, jumlah minggu efektif dari semester 1 dan semester 2 itu jumlahnya 44 dan saya sudah sebarkan di prota ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung mencontohnya ya. Sekali lagi di sini sudah berisi ATP yang berupa
perpaduan antara CP dan tujuan belajar untuk kelas 3 ini. Sebenarnya ATP ini fleksibel ya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tidak harus seperti ini ATP-nya. Bapak Ibu bisa memodifikasi sesuai dengan keadaan siswa dan sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Karena ini kurikulum merdeka dan ATP ini bebas merdeka untuk Bapak Ibu buat sesuai dengan siswa atau peserta didik yang berada di tempat Bapak Ibu berada. Nah, kebetulan di buku yang saya pegang itu untuk mengajar kelas 3 ada 10 materi kalau tidak salah. Ya, ada 10 materi. Ada 10 materi, 5 materi di semester ganjil dan 5 materi di semester genap. Ayo kita mulai Bapak Ibu. Dimulai dari nomor 1, no ATP 3,1 ini dapat dari kelas 3 dan nomor 1 seperti ini. Nanti kalau misalnya untuk kelas 4 saya ganti menjadi 4,1 seperti itu Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kelasnya. Alur tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan. Dengan bantuan guru, peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Peserta didik mampu menulis kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah dalam bahasa Inggris. Menggunakan ejaan yang diciptakan sendiri oleh peserta didik. Unit 1 judulnya I Like Me Aceh. Saya tempuh dalam waktu 4 minggu, 4 pekan, dan ini di semester 1. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 2. Peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Peserta didik mampu menulis kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah dalam bahasa Inggris menggunakan ejaan yang diciptakan sendiri oleh anak. Peserta didik mampu mengungkapkan makanan dan minuman yang disukai dan yang tidak disukai. Peserta didik mampu merespon teks tertulis menggunakan like dan dislike. Unit 2, I don't like rice. Ditempuh dalam 4 pekan dan ini di semester 1. Selanjutnya di 3,3, peserta didik mampu mengungkapkan breakfast, lunch, dan dinner. Peserta didik mampu menyebutkan makanan dan minuman untuk tiap-tiap waktu makan. Peserta didik mampu merespon pertanyaan guru tentang makanan dan minuman baik lisan maupun tulisan. Oke. Di unit 3 itu judulnya adalah I have fried chicken for breakfast, ditempuh dalam 4 pekan dan itu di semester 1. Selanjutnya 3,4. Peserta didik mampu membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, atau interaktif. Peserta didik mampu mengungkapkan hobi yang mereka sukai. Peserta didik mampu berbicara tentang hobinya serta hobi temannya. Peserta didik mampu merespon pertanyaan yes or no. Unit 4, do you like swimming? Ditempuh dalam waktu 5 pekan di semester 1. 3,5, peserta didik mampu mengungkapkan hobi yang mereka sukai. Peserta didik mampu berbicara tentang hobinya serta hobi temannya, serta peserta didik mampu merespon pertanyaan yes or no. Unit 5, I like riding a bike on Sunday. Ditempuh dalam 5 pekan di semester 1. Nah, sekarang sudah sampai ke semester 2. Kita lanjutkan 3,6. Peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasi nama-nama ruangan di sekolah dengan lancar dan tepat.
Unit 6, Is it the canteen? Ditempuh dalam waktu 4 minggu di semester 2. Selanjutnya 3,7. Peserta didik mampu mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Peserta didik mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan merespon pertanyaan tentang letak ruangan yang ada di sekolah. Unit 7, My class is behind the office. Ditempuh dalam waktu 4 pekan di semester 2. Selanjutnya di 3,8, ini peserta didik ya. Peserta didik memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual, serta menggunakan kosakata sederhana. Mereka mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Peserta didik mampu mengidentifikasi, menuliskan, dan menceritakan tentang aktivitas yang ada di sekolah. Unit 8, I drink orange juice in the canteen. Ditempuh dalam waktu 4 pekan di semester 2. 3,9, peserta didik mampu menggunakan kosakata sederhana. Mereka mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan kondisi ruangan di sekolah. Unit 9, My classroom is clean, ditempuh dalam waktu 5 pekan di semester 2. Dan di semester 2, materi terakhir, siswa memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Mereka membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, atau interaktif. Peserta didik mampu menyebutkan angka 21 sampai 50. Menghitung jumlah benda-benda di dalam kelas, mendaftar benda menggunakan angka melalui konsep there atau jamak. Unit 10, There are 20 books in the shelf. Ditempuh dalam waktu 5 pekan di semester 2. Sehingga jumlah pekan dalam 1 tahun untuk kelas 3 ada 44 pekan yang sudah sesuai dengan analisis minggu efektif di kelas 3 pada hari Senin. Selanjutnya, formatnya adalah mengetahui kepala sekolah dan juga guru mapelnya. Seperti itulah Bapak Ibu pembuatan proma untuk kurikulum merdeka untuk kelas 3, karena kebetulan kelas 3 merupakan kelas awal dalam pengaplikasian kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan jangan lupa dukungannya untuk klik tombol like dan juga subscribe dalam video ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.